Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenny Arhadiningrum dengan NIM 230306060 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang biosintesis telur yang terdiri dari biosintesis kuning telur atau yolk, biosintesis putih telur atau albumen, dan biosintesis kerabang telur atau sel. Dan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah produksi ternak unggas yang diampu oleh Ibu Insinyur Kartini Dianasari, SPT MP IPM. Sebelum saya menjelaskan tentang biosintesis kuning telur atau yolk, biosintesis albumen, dan biosintesis sel atau kerabang telur, kita juga harus tahu apa itu biosintesis telur. Biosintesis telur adalah proses biologis yang mencakup pembentukan komponen-komponen telur di dalam tubuh hewan betina, khususnya unggas. Proses ini terjadi secara bertahap di sepanjang saluran reproduksi atau oviduct, dimulai dari ovarium dan berakhir pada pengeluaran telur yang terjadi secara bertahap. Kemudian yang pertama saya akan menjelaskan yang pertama biosintesis kuning telur. Biosintesis shock dimulai dari kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari yang terletak di bawah otak. Kelenjar ini melepaskan hormon gonadotropin yang berperan dalam merangsang folikel ovarium. Meskipun hormon ini tidak langsung menembus lapisan folikel, ia memicu pelepasan hormon steroid khususnya estrogen. Hormon estrogen kemudian menembus lapisan TK atau TK layar dari folikel dan masuk ke dalam aliran darah menuju hati. Di hati, estrogen berfungsi sebagai sinyal untuk mengaktifasi sintesis dan protein-protein khusus yang menjadi komponen utama kuning telur. Komponen penyusunnya yaitu asam amino yang merupakan bahan dasar protein, fosfor dan kalsium untuk stabilitas dan fungsi struktural, dan lipid atau protein lemak yang berfungsi sebagai struktur membran. Dua protein utama yang disintesis di hati adalah yang pertama beta lipoprotein, yang kedua vitellogenin. Keduanya disalurkan melalui darah dan akan melewati dua lapisan utama folikel, lapisan TK layar dan lapisan granulosa atau granulosa layar. Setelah menembus lapisan tersebut, protein-protein ini akan masuk ke dalam yolk, granules atau butiran kuning telur yang sedang berkembang. Vitellogenin setelah sampai ke folikel akan dipecah menjadi dua komponen penting. Yang pertama lipofitelin, yang kedua fosfitin. Keduanya akan disimpan ke dalam yolk untuk membentuk kuning telur yang matang. Lalu selanjutnya sintesis albumen atau putih telur. Sintesis albumen juga dipengaruhi oleh hormon estrogen. Estrogen ini bersifat larut lemak sehingga mampu menembus lapisan membran sel. Setelah masuk ke dalam sel target, estrogen akan diikat oleh reseptor estrogen atau kompleks 4S yang kemudian diaktifkan menjadi kompleks 5S. Kompleks 5S ini kemudian masuk ke dalam nukleus sel dan berinteraksi dengan kromosom untuk menstimulasi ekskresi gen tertentu, menghasilkan mRNA. mRNA kemudian akan keluar dari nukleus dan menuju ribosom untuk memulai proses sintesis protein spesifik albumen. Protein-protein utama yang disintesis di sini yaitu ada yang pertama ovalbumin, yang kedua ovotransferin, yang ketiga ovomulcoid, dan yang keempat lysogyme. Semua protein ini akan disekresikan oleh saluran reproduksi unggas, terutama magnum, dan menyelimuti yolk yang telah terbentuk sebelumnya. Yang ketiga, sintesis kerabang telur atau cangkang atau disebut sel. Pembentukan kerabang terjadi di bagian uterus atau rahim dari saluran reproduksi dan memerlukan waktu sekitar 18-21 jam. Dua komponen utama dalam pembentukan kerabang adalah yang pertama ion kalsium atau Ca2+ yang berasal dari plasma darah, yang kedua ion karbonat atau CO3- yang berasal dari metabolisme CO2 di dalam mukosa kelenjar uterus. Di dalam sel mukosa kelenjar uterus, karbon dioksida atau CO2 bereaksi dengan air atau H2O
membentuk asam karbonat atau H2CO3 dengan bantuan enzim anhidrase. Asam karbonat ini kemudian terdisosiasi menjadi ion bikarbonat atau HCO3- dan ion hidrogen atau H+. Ion bikarbonat kemudian bergabung dengan kalsium atau CO2+ dalam kelenjar uterus membentuk kalsium karbonat atau CaCO3 yang menjadi bahan utama kerabang telur atau sel. Setelah seluruh proses ini selesai, maka terbentuklah telur yang utuh, terdiri dari kuning telur atau yolk, putih telur atau albumin, dan kerabang atau sel yang melindunginya. Baik, itu saja video yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.